Dan pemirsa, awal tahun pasar modal siap diserbu aksi penerbitan saham baru atau right issue. Nilai right issue diprediksi mencapai lebih dari 20 triliun rupiah. Lalu apakah awal tahun memang saat yang tepat bagi emiten untuk melakukan right issue? Langsung saja kita berbincang dengan Head of Research BNI Securities, Noriko Gaman. Selamat pagi, Mas Noriko. Selamat pagi. Mas Noriko, ini memang kabar yang sangat banyak diperbincangkan oleh masyarakat maupun investor saat ini, di mana pemerintah ingin menyerap dana dari right issue bagi emiten BUMN seperti itu. Kira-kira nanti untuk prediksi pendapatan dana segar dari hasil right issue ini akan seperti apa di tahun 2015 ini? Ya, saya pikir mungkin dengan langkah pemerintah memberikan penyertaan modalnya di beberapa emiten plat merah ini berdampak positif kepada emiten tersebut. Karena penyertaan modal ini adalah salah satu agenda di mana pemerintah ingin meningkatkan kinerja BUMN di dalam rangka program pembangunan ekonomi. Nah, kalau kita lihat refleksi dana right issue yang dimiliki pemerintah bisa dari dua sumber. Pertama APBN, terutama dari penghematan subsidi BBM, atau bisa juga dari pinjaman. Yang perlu dicermati apabila penyertaan modal pemerintah itu dari pinjaman, itu harus dilihat berapa bunganya. Dan ini juga harus diperhitungkan ketika mereka menempatkan dana di BUMN, berapa return on equity-nya ke depan. Dan di sisi lain juga kita lihat langkah right issue yang dilakukan pemerintah di BUMN ini adalah untuk ekspansi usaha. Jadi bukan untuk membayar kewajiban utang. Dan ini akan memberikan dampak positif bagi BUMN tersebut. Karena dengan adanya penyertaan modal berarti permodalan mereka menjadi semakin kuat. Dan langkah-langkah ekspansi bisnis mereka juga akan menjadi lebih baik. Terutama kita lihat di sini adalah emiten-emiten BUMN yang sudah menjadi perusahaan publik. Dan ini akan juga terrefleksi nanti dari apresiasi harga-harga saham emiten tersebut. Oke, sejauh ini kinerja dari saham emiten BUMN di tahun 2014 ini kinerjanya seperti apa sih, Mas, kalau kita kaitkan dengan fundamentalnya ya? Ya, kalau kita lihat evaluasi pada tahun 2014 ketika ekonomi Indonesia pertumbuhannya relatif melambat yang diperkirakan sekitar 5,1% pada tahun 2014 dibandingkan 5,7% pada tahun 2013. Namun laba korporasi terutama dari BUMN mengalami pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan 2013 di tengah-tengah ekonomi yang melambat. Kalau kita perhatikan di sektor perbankan, rata-rata pertumbuhan laba bersih di sektor pertambangan bisa mencapai sekitar 20% secara rata-rata. Begitu juga laba di perusahaan konstruksi, ya khususnya di perusahaan-perusahaan BUMN. Hal ini juga mencerminkan bahwa aktivitas bisnis dari sektor-sektor perbankan, konstruksi ataupun infrastruktur relatif mengalami pertumbuhan lebih baik karena mereka tidak berbasis kepada komoditas. Berbeda dengan emiten yang berbasis kepada komoditas yang sangat dipengaruhi dengan harga komoditas yang melemah pada tahun 2014 lalu. Oke, kira-kira apa hal yang harus diperhatikan pada saat emiten tersebut melakukan right issue? Apakah sentimen dari faktor global maupun dari dalam negeri atau justru timing indeks harga saham gabungan ini menguat atau melemah? Seperti apa, Mas? Saya pikir mungkin harus melihat dari sisi fundamental emiten tersebut ya. Kita lihat penggunaan dana right issue pertama itu akan dialokasikan untuk ekspansi usaha yang diharapkan itu juga akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan perusahaan dan juga ekspektasi pertumbuhan laba bersihnya. Yang kedua juga kita lihat market timingnya. Market timing dalam arti bagaimana persepsi pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi dan juga pasar modal kita. Ketika kita memperhatikan bahwa kondisi pasar modal kita relatif kondusif dan dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, ini juga akan berdampak positif terhadap apresiasi harga saham emiten tersebut yang menerima suntikan modal dari pemerintah melalui right issue. Dan yang ketiga juga kita lihat adalah bagaimana emiten-emiten itu juga menunjukkan kinerja yang cukup bagus, terutama kita lihat pada hasil laporan keuangan nanti di bulan Februari atau Maret yang akan keluar terhadap kinerjanya pada tahun 2014 lalu. Oke, bisa nggak sih kita proyeksikan untuk penyerapan nantinya hasil right issue ini akan jauh lebih besar diminati investor ketimbang investor menanamkan di instrumen lain seperti halnya misalnya obligasi atau instrumen yang lainnya? Saya pikir kalau kita melihat investor sekarang itu sangat selektif dalam menentukan pilihan investasi.
dengan melihat bahwa kondisi ekonomi kita yang lebih baik, tentunya beberapa investor akan memilih instrumen-instrumen investasi itu sesuai dengan resikonya. Kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, memang investasi di pasar saham resikonya relatif tinggi. Tetapi dengan melihat ekspektasi imbal hasil atau returnnya tahun ini akan menjadi lebih baik. Paling tidak ekspektasi returnnya bisa mencapai sekitar 20-25%. Yang kedua pilihannya adalah obligasi. Kita perhatikan bahwa obligasi ini ada dua, obligasi pemerintah sama obligasi korporasi. Dan ini akan sangat menarik karena banyak perusahaan-perusahaan sekarang ini untuk meningkatkan kemampuan pendanaan ekspansi usahanya itu dengan menerbitkan surat utang. Begitu juga pemerintah melihat bahwa pendanaan APBN juga dengan alternatif menerbitkan surat utang. Jadi ini juga pilihan yang menarik. Baik, bagaimana mengenai harganya nantinya dari right issue ini? Saya pikir harga right issue ini akan sangat ditentukan bagaimana dari analisa emiten tersebut ya terhadap kebutuhan dana yang diperlukan untuk melakukan ekspansi. Memang pada waktu jangka pendek dengan adanya right issue ini akan meningkatkan jumlah saham yang beredar dari emiten tersebut dan berdampak kepada potensi koreksi jangka pendek. Tetapi kalau kita lihat manfaat dari right issue ini untuk ekspansi bisnis ke depan, ini akan memberikan dampak positif terhadap harga saham emiten tersebut dalam jangka panjang karena akan terrefleksi kemampuan perusahaan melakukan ekspansi bisnis dalam meningkatkan pendapatan dan laba bersih perusahaan, dan ini juga akan memberikan apresiasi kepada harga sahamnya. Jadi timing yang bagus itu adalah ketika nanti mereka sudah mendapatkan dana right issue itu dan juga ketika kondisi pasar modal kita juga relatif cukup kondusif untuk kita investasi di emiten BUMN tersebut. Oke, saham apa kira-kira yang bisa diandalkan nih Mas ke depan ini, dan apa yang bisa dikedepankan dari apresiasi kinerja mereka? Saya pikir kalau kita lihat program pemerintah yang mengedepankan pembangunan infrastruktur, jadi saham-saham konstruksi BUMN seperti Adikarya, Waskita Karya, Wijaya Karya itu juga adalah saham-saham yang sangat menarik. Lalu saham-saham bank-bank BUMN ya seperti Bank Mandiri, Bank BRI ataupun juga Bank BNI itu menjadi perhatian utama karena sektor perbankan pada tahun ini akan relatif tumbuh cukup baik dibandingkan tahun lalu, walaupun pertumbuhan kredit relatif tidak terlalu tinggi dibandingkan pada tahun-tahun yang terdahulu. Dan ini adalah dua sektor yang akan menjadi perhatian pemerintah di samping juga sektor pertanian. Hanya memang kalau kita lihat kebanyakan emiten pertanian itu kan bukan dari BUMN, tapi lebih banyak adalah dari sektor swasta. Oke, untuk semester 1 ini proyeksi Mas Noriko sendiri bagaimana sih untuk pergerakan indeks harga saham gabungan? Saya pikir kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ini pergerakan indeks di semester pertama masih relatif cukup kondusif. Namun kita harus cermat adalah faktor eksternal. Ketika kita perhatikan bahwa tekanan rupiah juga masih berlangsung dan juga antisipasi potensi kenaikan suku bunga The Fed. Namun kalau kita lihat dari sisi fundamental ekonomi dan juga ekspektasi pertumbuhan laba korporasi di Indonesia, saya pikir untuk selama semester pertama ini pergerakan indeks masih mampu bergerak di level antara 5.000 sampai 5.500. Bahkan kami dari BNI Securities memprediksi pada akhir tahun secara moderat indeks masih bisa menguat sampai ke level 5.750. Sementara secara optimistik itu di level sekitar 6.200. Jadi rentang pergerakan indeks akhir tahun kami bisa memperhatikan bahwa ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pertumbuhan laba korporasi diperkirakan bisa mencapai antara 17 sampai 20%. Ini juga akan mencerminkan potensi penguatan indeks hingga ke level 5.750 sampai 6.200 hingga akhir tahun ini. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mas Noriko atas perbincangannya bersama kami di pagi hari ini dan selamat pagi.